Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bela negara. Apa sih bela negara itu? Apa urgensinya untuk kita? Dan seperti apa sih contohnya? Nah, supaya lebih memudahkan dalam memahami, kita akan mengambil contoh salah satu tokoh nasional yang telah menerapkan dan menginternalisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupannya. Sudah siap kan? Sebelum itu, mari kita mempelajari tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nilai bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kali ini kita akan mengambil contoh tokoh nasional yang telah menginternalisasi nilai-nilai bela negara. Biografi dari Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia ketiga, periode 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau lahir di Parepare 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta 11 September 2019. Beliau berkebangsaan Indonesia dan tergabung dalam Partai Politik Golongan Karya. Profesi beliau adalah sebagai seorang insinyur. Pencapaian B.J. Habibie yang menakjubkan. Yang pertama, ia memiliki 46 hak paten selama di bidang teknologi. Yang kedua, memulihkan nilai rupiah usai krisis di bawah Rp7.000 per USD. Tiga, menjadi pionir pembuat pesawat pertama di Indonesia. Keempat, menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Pada bagian ini, kita akan membahas internalisasi nilai-nilai bela negara yang dilakukan B.J. Habibie selama masa hidupnya. Yang pertama, nilai-nilai bela negara, cinta tanah air. Terungkap ucapan B.J. Habibie yang terdapat dalam buku Habibie dan Ainun, yakni, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Ucapan tersebut terbukti pada saat Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman. Sikap yang dilakukan B.J. Habibie telah mengamalkan indikator nilai bela negara, yakni memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Habibie menunjukkan sikap cinta tanah air dengan mengharumkan nama Indonesia lewat penemuan-penemuannya dan mengambil peran dalam memajukan Indonesia. Internalisasi nilai-nilai bela negara nomor 2, sadar berbangsa dan bernegara. Sejak muda tinggal di kota Aachen, Jerman, dan semasa menikah dengan Ibu Ainun, beliau sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Indonesia di sana. Maka, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak akan pernah lupa dari mana kita berasal. Beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Presiden Soeharto dan menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah Presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Yang ketiga adalah setia pada ideologi Pancasila. Salah satu contoh internalisasinya adalah semasa hidupnya, B.J. Habibie adalah sosok yang dikenal rajin melakukan puasa sunnah. Selain itu, setelah kepergian istri tercinta, Habibie selalu menyempatkan diri untuk berdoa dan mengunjungi makam istrinya pada hari Jumat. Contoh internalisasi yang kedua adalah senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Bapak Habibie pernah menjabat sebagai Ketua ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim yang pertama. Kala itu, beliau masih berstatus sebagai Menteri Stek pada Kabinet Soeharto. Beliau dinilai mewakili seseorang yang berpendidikan, walaupun beliau adalah lulusan dari Barat, namun pendidikan agama yang beliau miliki cukup bagus. Nilai dasar yang keempat adalah rela berkorban. Internalisasinya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Hal ini dapat terlihat pada saat peristiwa pemilu tahun 1998. Kala itu, Pak Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden secara konstitusi bisa bertahan dengan jabatannya hingga tahun 2003. Tetapi, beliau langsung mengumumkan akan mengadakan pemilu agar rakyat memilih pemimpinnya sendiri melalui pemilu yang baik.
Contoh internalisasi yang kedua adalah menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Ikatan Alumni Program Habibie atau IABI. Pada waktu itu, 1.500 orang lulusan SMA terbaik dikirim oleh Pak Habibie untuk melanjutkan S1 di bidang sains dan teknologi, diantaranya ke negara Jerman, Amerika, Prancis, Belanda, dan Jepang. Beliau berharap bahwa alumni program beasiswa dapat berbaur dengan semua kalangan dan menjadi generasi penerus pengembangan sains dan teknologi. Internalisasi nilai-nilai bela negara nomor 5. Di masa kecil, Pak Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan melanjutkan pendidikan ke Jerman tahun 1955. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Masih segar dalam ingatan, mahakaryanya yakni pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat turboprop berkapasitas 50-70 orang penumpang berhasil lepas landas pada tanggal 10 Agustus 1995 sebagai kado 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Meski akhirnya proyek produksi pesawat tersebut terhenti akibat krisis moneter tahun 1997, namun hasil karyanya membuka mata dunia kepada kemampuan Indonesia di bidang industri kedirgantaraan. Itu menjadi bukti bahwa keterampilan yang kita miliki dapat berpengaruh terhadap negara yang kita cintai. Kesimpulannya adalah, bela negara merupakan suatu sikap di mana warga negara cinta kepada tanah air dan melindunginya dengan segenap tumpah darah dengan perjuangannya. Salah satu tokoh yang mempunyai sikap bela negara ialah B.J. Habibie. Tentu bukan hanya B.J. Habibie dan pahlawan terdahulu saja yang berjuang dan melakukan bela negara. Kita sebagai generasi penerus juga harus melakukan bela negara dengan menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.